Oke, jadi pada video kali ini kita akan melihat perkembangan semaian pakcoy dari hari pertama sampai hari ke-8. Oke, ini dia pakcoy yang sudah kita semai satu hari sebelumnya dan kita masukkan ke kantong plastik dan kita letakkan di bawah lampu LED putih. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sebagian besar bibit yang benih yang kita tanam di rockwool itu sudah berkecambah atau mengeluarkan bakal daun. Nah, ini contoh benih yang sudah mulai berkecambah dan kita lihat sudah ada bakal daunnya, namun masih merunduk ya. Dia baru bangun dari tidur panjangnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat daunnya itu masih berwarna kuning. Selain itu akarnya juga sudah mulai mencengkram rockwool ya. Jadi selain untuk membantu dia berdiri, ya, akarnya ini juga membantu dia untuk menyerap nutrisi dari dalam rockwool ya. Memasuki hari kedua setelah semai, ya, bisa kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan dari benih pakcoy yang sudah kita semai. Daunnya yang kemarin masih berwarna kuning, hari ini sudah mulai berwarna hijau. Ya, disusul dengan benih yang baru tumbuh, ya tentu daunnya masih berwarna kuning. Tapi yang sudah tumbuh sejak kemarin itu sudah daunnya sudah mulai berwarna hijau. Oh ya, pada hari kedua ini semaian pakcoy kita masih kita simpan di bawah lampu LED putih. Ya, bisa kita lihat daun-daunnya sudah membuka ya, sudah semakin lebar dan semakin berwarna hijau, dan batangnya juga sudah terlihat jelas berbeda dengan hari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini batangnya itu sudah meninggi ya, sudah tidak merunduk lagi kecuali benih yang baru tumbuh hari ini. Jadi perlu diingat bahwa benih itu tidak selalu bersamaan ya tumbuhnya. Bisa jadi meskipun benihnya sama, itu waktu tumbuhnya berbeda-beda. Dan kalau terlambat itu bukan menandakan bahwa benih itu jelek. Nah, di sini bisa kita lihat masih ada juga yang daunnya belum menghijau karena terlambat berkecambah ya. Dan juga masih ada pula benih yang baru bangun dari tidur panjangnya, seperti benih yang satu ini. Itu baru mulai berkecambah, daunnya sama sekali belum keluar, tapi udah aktif ceritanya. Hari ketiga setelah semai bisa kita lihat di sini semakin banyak benih yang sudah tumbuh ya. Meskipun dalam hal ini masih ada sebagian kecil yang belum tumbuh. Ya, jangan lupa untuk memberikan air ya pada talang semaian untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari benih pakcoy yang sudah tumbuh ini. Ya, bisa kita lihat semaian pakcoy kita pada hari ketiga ini daunnya itu sudah semakin lebar ya dan semakin hijau. Meskipun demikian masih ada beberapa benih kita yang daunnya masih berwarna kuning ya, karena memang terlambat tumbuh, dan bahkan masih ada yang baru bangun dari tidur panjangnya ya, baru mulai berkecambah. Nah, dari sisi batang bisa kita lihat batangnya sudah semakin membesar ya dan semakin tinggi, tapi masih dalam kondisi yang ideal. Ya, hari keempat setelah semai bisa kita lihat pakcoy yang kita tanam nampak subur dan daunnya semakin melebar tentunya. Ya, ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, pada hari keempat ini kita sudah menjemur pakcoynya ya.
jadi kita letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari kurang lebih 6 jam. Ya, di sini saya juga menambahkan air nutrisi pada talang semaian dengan hingga ketinggian 3/4 dari ketinggian rock wool. Tujuannya adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa airnya tersedia hingga sore hari. Karena jika kita jemur seperti ini, tentu akan terjadi penguapan di samping airnya diserap oleh pakcoy yang sudah tumbuh ini. Masih di hari yang sama, pada sore hari kita cek kembali talang semaian kita, dan ternyata airnya sudah habis, sebagian menguap dan sebagian lagi diserap oleh semaian pakcoy kita ini ya. Namun di rock woolnya ini masih basah, jadi masih aman lah. Nah, setelah dijemur seperti ini, semaian kita tempatkan kembali di bawah lampu LED putih ya pada saat malam hari. Dan jangan lupa untuk kembali menambahkan air nutrisi pada talang semaian agar tanaman kita tidak kekeringan. Hari kelima setelah semai, seperti biasa bisa kita lihat terjadi perubahan yang cukup signifikan dari semaian pakcoy kita. Jadi bisa kita lihat batangnya semakin besar dan daunnya juga semakin melebar. Nah, pada hari kelima ini bisa kita lihat juga bahwa sudah tumbuh tunas daun ya, atau daun ketiga atau daun primer dari tanaman pakcoy kita ini. Ini menandakan bahwa tidak lama lagi kita akan melakukan pindah tanam ya, jika daun ketiganya sudah melebar. Ya, ini hari ke-6 setelah semai, posisinya masih di bawah lampu LED putih ya. Nah, bisa kita lihat daun ketiganya sudah bertambah lebar dan tangkai daun kecambahnya juga semakin memanjang dan disertai daunnya juga ya semakin melebar. Ya. Sebelum kita jemur, kita tambahkan dulu air nutrisi seperti biasa agar tanaman kita tidak kekeringan. Nah, kalau kita amati pada hari ke-6 ini bisa kita lihat sebagian tanaman pakcoy kita itu daun ketiga atau daun primernya sudah semakin melebar ya dan semakin memanjang. Dan bisa diperhatikan juga tangkai daun awalnya atau daun kecambahnya juga semakin memanjang. Hari ke-7 setelah semai bisa kita lihat daun ketiganya itu semakin melebar, jadi terjadi perubahan yang cukup signifikan lagi ya dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan bahkan pada beberapa tanaman pakcoy di sini itu tunas daun keempatnya sudah mulai tumbuh juga. Nah, ini artinya sudah hampir atau siap untuk pindah tanam ya. Kalau kita perhatikan tinggi tanaman pakcoy kita ini tidak terlalu merata ya, karena memang terjadi perbedaan waktu ya pada saat benihnya mulai tumbuh. Ada yang cepat, ada yang lambat.
sehingga ini tentu akan menyesuaikan ya dengan waktunya, karena idealnya biasanya benih pakcoy itu akan siap pindah tanam pada hari ke-7 atau hari ke-8. Nah, berikut gambar yang lebih jelas terkait kondisi tanaman pakcoy kita saat ini. Bisa dilihat di sini tunas daun keempatnya itu sudah tumbuh dan mulai melebar ya. Nah, setelah menambahkan air nutrisi pada talang semaian, semaian pakcoy kita jemur kembali agar terkena sinar matahari langsung. Di sini bisa kita lihat semaian kita ya, bibit pakcoy kita ini sudah tumbuh dengan cukup baik dan bisa saya bilang tumbuh dengan subur, dengan lebar daun serta ketinggian tanaman yang cukup ideal. Jadi tidak kutilang ya, seperti itu. Hari ke-8 setelah semai, jadi hari ini adalah hari terakhir sebelum pindah tanam, dan bisa kita lihat pada tanaman pakcoy kita pada hari ini itu daun sejatinya baik ketiga dan keempat sudah semakin lebar dan memanjang, bahkan daun ketiganya sudah lebih besar dibandingkan daun kecambahnya atau dua daun awal yang ada pada saat bibit kita baru mulai tumbuh. Dan bahkan tunas daun kelima juga sudah mulai tumbuh pada beberapa tanaman pakcoy yang ada di dalam gambar ini. Akarnya juga semakin panjang dan lebar untuk menjangkau lebih banyak nutrisi. Dan seperti biasa, kita jemur kembali tanaman semaian pakcoy kita, maksud saya, untuk terakhir kalinya ya, sebelum pindah tanam. Nah, di sini bisa kita lihat ketinggian dari tanaman pakcoy kita ini sudah cukup ideal lah, cukup bagus, dan ini menandakan bahwa pertumbuhan tanaman pakcoy ini nantinya akan lebih maksimal setelah dilakukan pindah tanam. Oke, jadi ini adalah kondisi akhir sebelum kita lakukan proses pindah tanam, yaitu proses pemindahan bibit semaian pakcoy ke dalam media tanam hidroponik. Nah, bisa kita lihat di sini akar, batang, dan daun pakcoy kita sudah berkembang sangat pesat, sehingga talang semaian sudah tidak ideal lagi untuk menjadi tempat bertumbuh lebih besar dari tanaman pakcoy kita ini. Jadi pakcoy ini wajib untuk kita pindahkan ke media tanam hidroponik yang telah kita sediakan. Adapun proses pemindahannya bisa teman-teman simak pada video berikutnya. Jadi terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.